ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya resmi digelar hari Sabtu kemarin. Meski diulang, warga tetap antusias melakukan pemungutan suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya menggelar pelaksanaan pemungutan suara ulang pada Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Sabtu 19 April 2025. Warga berbondong-bondong menuju TPS sejak pagi. Pelaksanaan pemungutan suara ulang diikuti oleh 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya, yaitu pasangan nomor urut 1 Iwan Saputra dan Dede Muksid yang diusung oleh Partai Golkar, PAN, dan 8 partai non-parlemen. Pasangan nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin, Asep Sopari Al-Ayubi diusung Partai P3, Gerindra, PKS, dan Demokrat. Sementara pasangan nomor urut 3, Ai Diantani, Iip Miftahul Paos yang diusung Partai PDIP, PKB, dan Nasdem. Untuk memastikan keamanan selama PSU berlangsung, sejumlah personil gabungan dari TNI, Polri, Satpol PP, dan Linmas tampak berjaga di sekitar TPS. Pengamanan diperketat untuk menjamin proses pencoblosan berlangsung tertib, aman, dan lancar. Janganlah itu ngambur-ngamburin duit itu. Nanti pada akhirnya mudah-mudahan kita aman lah, kita nyaman, kita damai, satu sama lain saling menghargai, menghormati. Yang jelas penyelenggaraan pemilu kali ini mudah-mudahan dapat kita jaga bersama-sama marwahnya. Hingga saat ini KPU belum mengumumkan pemenang PSU Kabupaten Tasikmalaya karena masih dalam proses perhitungan. Sementara itu berdasarkan hasil quick count internal dan data lembaga indikator, pasangan calon bupati dan wakil bupati Tasikmalaya nomor urut 2 Cecep Nurul Yakin dan Asep Sopari Al-Ayubi unggul dengan perolehan suara 53,91%. Sementara 2 paslon lainnya, Iwan Dede meraih 16,91% dan Ai Iip memperoleh 29,18% berdasarkan hasil quick count. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Tim Gabungan Penegakan Hukum Terpadu Bawaslu Banten menangkap tangan sejumlah orang yang melakukan politik uang dalam pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang. 12 orang ditangkap dan berikut barang bukti sejumlah uang. Momen ditangkapnya sejumlah orang saat membagikan uang tunai menjelang pemilihan suara ulang Pilkada Kabupaten Serang terekam video amatir. 2 terduga pelaku ditangkap saat beraksi di Jalan Baru Bendung Pamarayan, Kecamatan Cikesal, Serang, Banten. Keduanya diketahui merupakan bagian dari tim pemenangan paslon nomor urut 1. Modus yang digunakan yakni dengan meminta kartu keluarga dari calon pemilih untuk dicatat ke dalam daftar nominatif. Para pemilih kemudian dijanjikan uang tunai sebesar Rp50.000 per orang untuk mendukung paslon 01 dalam pemungutan suara ulang. Bawaslu sendiri kebetulan masih dalam proses ya, keterangan informasi ada 12 yang sudah ditemukan. Hal-hal terhadap tahapan-tahapan utama pemungutan suara ini harus sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh ketentuan secara teknis oleh Komisi Pemilihan Umum. Atas temuan ini sebanyak 12 orang telah diamankan Bawaslu Banten. Berikut barang bukti sejumlah uang tunai. Bawaslu kini masih berkoordinasi dengan lembaga dan instansi terkait untuk menyelidiki temuan ini. Dari Serang, Banten, Maesa Apriandi, iNews melaporkan. Ke informasi lain, pemirsa, pakar hukum keluarga Islam menilai putusan perceraian Paula Verhoeven dengan Baim Wong sudah tepat jika berdasarkan bukti-bukti kuat. Sementara kuasa hukum Paula menegaskan pengaduan hakim ke Komisi Yudisial lebih kepada dugaan pelanggaran kode etik, bukan pertimbangan putusan. Guru Besar Hukum Keluarga Islam UIN Jakarta Profesor Mesraini menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait perceraian pasangan selebritas Paula Verhoeven Baim Wong sudah tepat. Jika putusan itu mengacu pada fakta dan bukti kuat.
Paula bisa mengajukan banding dan mengadukan hakim ke Komisi Yudisial jika merasa belum puas terhadap putusan serta memiliki bukti lain. Ya, kalau memang itu terbukti ya, dan pasti kalau memang sudah putusan hakim seperti itu, ada bukti kuat, ya menurut saya tepat putusan majelis hakim tidak memberikan hak asuh anak secara full kepada ibu yang memang terbukti melakukan seperti itu. Tapi lagi-lagi terbukti ya, gitu. Sementara itu, kuasa hukum Paula Verhoeven meluruskan terkait pengaduan kliennya ke Komisi Yudisial. Alfon menegaskan pengaduan ke KY mengenai perilaku hakim yang diduga melanggar kode etik, bukan terkait pertimbangannya dalam memutus perkara perceraian. Kita laporkan itu terkait dengan kode etik, bukan pelanggaran kode etik dan perilaku, gitu ya. Berdasarkan berdasarkan pedoman kode etik ya, keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial nomor 047 atau 028 tahun 2009. Jadi itu sebenarnya yang kita laporkan, gitu kan. Nah, ini kan terkait dengan 3 fase, gitu kan. Pertama dalam persidangan, kedua itu terkait dengan membuka ya, atau setidaknya menerima lah ya, para pihak, salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak yang lainnya dan tanpa diketahui oleh pihak si lainnya, gitu ya. Misal contohnya kami sebagai si termohon, gitu kan. Dan kemudian ketiga pada saat konferensi pers. Nah, kalau dikatakan tadi itu perselingkuhan, biasa dilihat apakah di dalam putusan itu ada kata-kata perselingkuhan, itu kan dalam pertimbangan hukumnya. Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan menilai dalil yang diajukan pemohon Baim Wong terbukti. Paula disebut berselingkuh saat masih menjalin hubungan pernikahan dengan Baim. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, selebritas Paula Verhoeven mengadukan hakim yang menangani kasus perceraiannya dengan Baim Wong ke Komisi Yudisial. Aduan yang dilayangkan Paula terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Pasca perkara perceraiannya dengan aktor Baim Wong diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan, model Paula Verhoeven bersama tim kuasa hukumnya menyambangi kantor Komisi Yudisial Jakarta. Paula mengadukan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan oleh hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Menurut Paula, Majelis Hakim keliru dalam mempertimbangkan putusan perceraiannya. Sambil terisak, Paula mengaku sedih atas fitnah yang disampaikan dalam salah satu dalil yang menyebutkan Paula telah menjalin hubungan di luar pernikahan atau berselingkuh. Di sini saya hadir dan mendatangi Komisi Yudisial untuk melaporkan dugaan terjadinya pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang dilakukan Majelis Hakim pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perceraian saya. Dan di sini saya akan menyampaikan beberapa poin. Di antaranya adalah pelaporan ini, dalam hal ini adalah Majelis Hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Dan juga terlapor dalam memutuskan tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dan fakta persidangan. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Apa yang saya ucapkan ini bisa saya pertanggungjawabkan di akhirat. Juru bicara Komisi Yudisial Mukti Fajar Dewata membenarkan adanya pengaduan dari Paula Verhoeven. Pengaduan ini akan diproses sesuai prosedur yang berlaku. Di tahap awal, Komisi Yudisial akan memeriksa kelengkapan pengaduan dan melakukan analisis dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Sementara itu, melalui pesan di Instagram, Paula Verhoeven menghubungi pengacara Hotman Paris dan curhat karena merasa disudutkan dan dipermalukan.
Pengacara kondang Hotman Paris Hutapea siap bertemu Paula Verhoeven untuk berdiskusi membahas kasus yang menimpanya. Tim Liputan iNews melaporkan.